Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan perkenalkan dulu, Ibu di sini akan mengajar tentang seni budaya dan pembelajaran tahun yang baru. Ibu akan mengajar di kelas 9 dan kelas 8. Nah, karena Ibu sudah lama mengajar di sekolah ini, jadi nggak usah lagi perkenalan ya. Untuk materi kelas 9 hari ini yaitu mengenai berkarya melukis, berkarya lukis. Jadi bagaimana sih materinya? Nah, mari kita lihat video pembelajaran di bawah ini. Dan Ibu harap setelah kalian menyimak materi ini segera memberikan komentar dan juga daftar hadir, isi komentar di bawah ini dengan daftar hadir kalian kelas berapa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyimak. Berkarya seni lukis. Berkarya seni lukis. Nah, ketika kita berkarya seni lukis, kira-kira apa sih yang kita lakukan? Nah, kalau kalian sudah punya pengalaman menggambar atau melukis, pasti kita menggunakan yang namanya unsur-unsur dalam menggambar. Ada yang namanya unsur-unsur itu terdiri dari titik, garis, bidang, dan dari gabungan unsur-unsur tersebut bisa membentuk suatu corak. Nah, sub-sub materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang corak, fungsi, gaya seni rupa, dan wujud seni rupa seperti ada yang digambar di PowerPoint. Nah, suatu corak bisa dihasilkan karena tergabungnya atau penggunaannya unsur-unsur pembentuk. Ada unsur pembentuk garis, bidang, bentuk, gelap terang, ruang, tekstur, dan komposisi. Setelah kita gabungkan dari berbagai unsur pembentuk itu, barulah terbentuk yang namanya corak. Corak itu merupakan suatu gaya pembawaan sang pelukis untuk menciptakan suatu karya lukisnya. Nah, di dalam corak itu ada berbagai macam jenis. Ada yang coraknya deformatif atau menggunakan suatu hiasan. Ada yang coraknya menggunakan corak representatif atau sesuai dengan kenyataan gambarnya. Dan itu mewakili suatu gaya-gaya dalam lukisan. Yang pertama, kita lihat nih, gaya naturalis. Namanya saja natural, berarti berhubungan suatu alam. Nah, kalau kita lihat dari gambar lukisan ini, terlihat adanya berbagai jenis objek alam yang digambar atau dilukis. Nah, kira-kira dalam gambar lukisan ini ada beberapa unsur yang digunakan oleh sang pelukis. Nah, ada unsur apa? Garis pastinya. Terus unsur gelap terang ya. Ada yang warna hijau tua, ada yang warna hijau muda. Dan juga banyak lagi. Nah, sekarang kita coba lihat corak realis. Realis itu real, dari kata real bahasa Inggris atau nyata. Jadi sang pelukis menggunakan corak realis itu karena dia sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sini terdapat gambar ada seseorang yang sedang diserbu oleh singa ya. Kudanya diserbu oleh hauman singa. Jadi realis itu sesuai dengan kenyataan. Jadi seperti nyatanya sang pelukis melihat objek tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya corak dekoratif. Dekoratif atau penuh dengan suatu hiasan-hiasan. Kalau kalian lihat dari gambar lukisan di atas ini mewakili suatu objek hewan. Nah, kira-kira hewan apa ya? Ya, ini adalah hewan kuda, tapi sudah banyak digunakan hiasan-hiasannya seperti hiasan garis, terusnya hiasan bentuk gambar seperti segitiga ya. Nah, itu ciri khas dari dekoratif karena
memiliki banyak hiasan. Selanjutnya corak ekspresif. Nah, di sini ada gambar hasil lukisan sang pelukis Indonesia yang mempelopori gaya corak ekspresif ya. Nah, di sini contohnya adalah lukisan Pak Affandi. Biasanya ekspresif itu didasari oleh spontanitas sang pelukis. Jadi bukan hasil dari rencana atau ide yang sudah dianalisis atau dicari referensinya, tapi ekspresif itu mewakili suatu ide spontan sang pelukis sehingga dituangkan dalam bentuk lukisan ekspresionis atau ekspresif. Sekarang corak selanjutnya itu corak figuratif. Figur berarti sosok ya, atau tokoh, atau icon, bukan icon, apa ya, figur ya, figur kartun seperti SpongeBob, Superman. Nah, itu bisa masuk ke dalam corak figuratif. Kalau yang kita lihat di PowerPoint ini yaitu Ratu Mona Lisa, sesosok figur yang menjadi ide atau inspirasi objek gambarnya. Kita lihat selanjutnya, ada corak abstrak. Nah, coba deh perhatikan gambar lukisan yang ada di PowerPoint ini. Kira-kira ini sebenarnya gambarnya ikan, burung, atau pianika ya? Nah, terus kenapa di atas ini ada balon udara? Padahal sepertinya lingkungan di lukisan ini gambarnya seperti ada di dalam air, ada gelembung-gelembung airnya kan? Nah, kira-kira kebayang nggak ya kalau ini sesuai dengan lukisan corak abstrak? Ya, jadi kalau kita lihat abstrak itu kan sangat jauh dari kenyataan. Jadi seperti lukisan yang kita lihat di PowerPoint, bahwa lukisan corak abstrak itu memiliki gaya yang jauh dari kenyataan, jadi imajinasi tingkat tinggi. Nah, kalau kita lihat, masa ada di dalam air, ada gelembung udara dan balon udara. Terus, masa burung seperti burung ini ya, burung apa ini? Ya, burung yang ada di alam. Nah, jadi ini merupakan ciri khas dari lukisan abstrak yang jauh dari kenyataan. Selanjutnya, nah, di dalam kegiatan melukis, pastinya seseorang memiliki suatu tujuan atau motif untuk menghasilkan atau mengkaryakan sebuah lukisan. Kalau kita lihat tujuan secara umum melukis itu ada 6. 6 itu simbolis, estetis, magis, komersil, ekspresi, dan religius. Pastinya kalau kita lihat dari istilah-istilah tujuannya, kita bisa kebayang ya kalau kira-kira simbolis itu untuk apa. Berarti suatu lukisan itu digunakan untuk suatu simbol. Atau estetis berarti kan estetika, suatu keindahan. Religius berarti lukisan itu digunakan untuk suatu hal yang berhubungan dengan keyakinan. Atau komersil itu yang berhubungan dengan hal jual beli. Nah, ekspresi berarti itu untuk kepuasan ekspresi atau nilai kebatinan kita ketika melukis, itu sebagai unjuk rasa ekspresi kita. Nah, ada juga tujuan magis atau digunakan untuk suatu hal yang bersifat mistis. Nah, coba deh, sebenarnya ada nih penjelasannya, cuman Ibu harap kalian bisa membaca sendiri, literasi langsung di PowerPoint ini. Nah, lihat ya, motivasi pelukisnya nih dari religius. Pelukisnya nih buat untuk mengabdian kepada Tuhan, sesuai ya dengan nama istilahnya. Komersial, untuk kebutuhan ekonomi yang diperjualbelikan. Magis, sifatnya itu lebih primitif, tapi sekarang masih banyak lingkungan yang mempercayai hal-hal demikian. Jadi
tentang hal-hal mistis, sihir atau keajaiban. Simbolis itu biasanya diciptakan untuk simbol harapan atau cita-cita atau kebahagiaan. Estetis untuk menciptakan karya lukis dengan nilai keindahan estetika yang tinggi. Ekspresi. Nah, berarti motivasi pelukisnya itu bisa mengkaryakan lukisan untuk media sarana dia berekspresi, menuangkan emosi, menuangkan gagasan, ide pemikirannya. Nah, tadi di dalam corak itu hampir sama seperti gaya ya. Ada yang gaya coraknya naturalis, dekoratif, dan di sini ada 3 jenis gaya seni rupa. Gaya seni rupa itu berarti nggak hanya lukisan aja, tapi bisa seni patung, seni ukir, ya. Ini ada gaya primitif. Contoh ciri-ciri dari gaya primitif itu biasanya tercipta bukan untuk keindahan, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepercayaan. Juga yang kedua digunakan dalam ritual atau kepercayaan. Dan ketiga terkesan misteri atau kerahasiaan. Selanjutnya gaya klasik. Nah, pada mulanya gaya klasik itu diilhami pada masa sejarah zaman kerajaan. Jadi sifat lukisan di zaman klasik itu memiliki suatu kemegahan ciri khasnya ya, atau kesempurnaan. Gaya baru atau modern, pasti karena modern itu sudah bebas, nggak terikat oleh suatu aturan-aturan, jadi lebih bebas ekspresi. Jadi bentukan lukisannya itu lebih unik, pengelompokannya nggak terpisah antara seni lukis, seni patung, sama seni arsitektur. Mungkin akan lebih kompleks gitu ya dalam pengelompokannya. Terus pembebasan diri dari hukum seni yang lazim, tadi nggak terikat aturan, serta wujud karyanya terkesan aneh ya, mungkin karena terlalu kontemporer ya, karena idenya terlalu bebas kayak gitu. Nah, dari wujud seni rupa kita bisa bagi wujudnya ya, seperti kelas 7, materi kelas 7. Kalau wujud dari gambar seni lukis itu ada yang 2 dimensi, dwimatra, dan ada yang trimatra atau 3 dimensi. 2 dimensi itu hanya bisa dilihat oleh satu arah, sedangkan kalau 3 dimensi bisa dilihat oleh segala arah. Selanjutnya, mengapresiasi keunikan karya seni rupa murni daerah setempat. Nah, untuk materi apresiasi akan Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya, dan sampai segini dulu materi pemberian dari Ibu. Terima kasih. Setelah kalian menyimak materi ini, kira-kira bisa dipahami atau tidak ya? Semoga kalian bisa memahami tentang menggambar atau berkarya seni lukis. Ibu kali ini akan memberikan kesimpulan dari pertemuan kali ini, yaitu bahwa berkarya lukis tersebut mempunyai gaya dan coraknya masing-masing. Ada yang coraknya abstrak, ada yang coraknya figuratif, dan ada yang naturalis. Itu tergantung oleh pribadi orang yang menggambar. Dan di dalam berkarya lukis juga ada menggunakan banyak teknik-teknik. Ada yang tekniknya akuarel, pointillis. Nah, dengan jenis-jenis itu akan disesuaikan bagaimana gaya sang pelukis. Nah, ada juga yang namanya unsur-unsur dalam menggambar. Nah, kalau kalian pernah ingat materi pelajaran di kelas 7, ada yang namanya unsur-unsur menggambar, yaitu titik, garis, bidang. Itu merupakan bagian terpenting untuk membuat suatu corak atau gaya dalam lukisan, karena kita akan menggunakan perpaduan unsur-unsur gambar. Nah, kira-kira begitu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan silahkan mengisi soal latihan di lembar kerja dalam bentuk Google Form.
Silahkan isi sesuai dengan jam yang Ibu tentukan ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.